Sampailah kita pada kejadian pasal yang ke-13. Ini cerita tentang Abram dan Lot berpisah. Jadi kita mengerti bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negeri nenek moyangnya, maka Lot pun beserta dengan Abraham. Siapa Lot? Lot ini adalah keponakannya. Dan kita mengerti dalam perjalanan selanjutnya, dalam kejadian pasal yang ke-13 ini, bahwa Abraham diberkati dan Lot pun yang ikut Abraham juga sangat diberkati, sehingga ternak mereka berkembang sedemikian banyaknya. Dan ayat demi ayat yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa tempat di mana ternak itu ada sampai tidak muat untuk mereka berdua. Sampai-sampai gembalanya Lot itu bertengkar dengan gembalanya Abraham. Dan mari kita belajar dari ayat-ayat ini. Apa yang kita bisa pelajari dari kejadian pasal yang ke-13 ini? Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi ketika ada konflik mulai terjadi di antara gembalanya dan gembalanya Lot, Abram mengambil inisiatif. Jadi inisiatif pertama lahir dari Abraham. Ini bagus sekali. Ketika ada konflik, maka jadilah orang yang memiliki inisiatif untuk menyelesaikan konflik itu. Jangan tunggu pihak lain untuk melakukan inisiatif menyelesaikannya dengan kita. Sebab kalau kita tunggu pihak lain, bagaimana jika pihak lain itu tidak punya inisiatif untuk menyelesaikan dengan kita? Maka pertengkaran bisa semakin meruncing. Nah, kita belajar dari Abraham. Dia memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita belajar di sini betapa Abraham ini punya sikap yang mengalah. Dia berkata kepada Lot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham ini dalam posisi lebih tua, lebih berkuasa, dan dialah yang mengajak keponakannya. Jadi dengan kata lain, sebetulnya Abraham adalah orang yang berhak memutuskan mana tempat yang dia pilih lebih dulu. Baru sisanya Lot. Tapi yang luar biasa dari Abraham adalah dia mengalah. Dia mengizinkan Lot yang milih lebih dulu. Sisanya baru dia. Anda bayangkan, kalau orang disuruh milih, saya yakin orang akan milih yang terbaik. Baru sisanya diberikan kepada orang lain, bukan? Itulah yang dilakukan Lot, dan itulah yang terjadi pada Abraham. Abraham dapat sisanya, berarti Lot memilih yang terbaik, yang lebih baik, sedangkan Abraham mungkin dapat tempat yang biasa-biasa, atau bahkan cenderung buruk. Tapi kita lihat kerelaan Abraham untuk mengalah, itu luar biasa. Dan justru itulah kunci kenapa Tuhan memberkati Abraham. Kalau kita melihat ayat yang ke-14, perhatikan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ketika Lot pergi, maka Tuhan berkata kepada Abraham, lihatlah semua tempat bagianmu itu. Tuhan akan memberkati tempat itu dan akan menjadikan keturunan Abraham akan menempati itu. Tanah itu akan menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Sikap mengalah membuat berkat Tuhan turun. Amin. Dan kita belajar juga dari Lot. Lot ini melakukan kekeliruan besar dalam hidupnya. Kenapa dia diberkati? Sebetulnya dia diberkati bukan karena dia pintar bekerja, pintar mengelola ternaknya, pintar memanage gembalanya. Bukan itu. Lot diberkati karena dia dekat dengan Abraham. Bukankah firman Tuhan berkata tentang Abraham, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan kena kutuk. Bayangkan, jika orang memberkati Abraham saja akan diberkati, bagaimana jika orang itu dekat dengan Abraham? Orang itu pasti sangat diberkati. Lot diberkati karena dia dekat dengan Abraham. Tetapi ketika Lot memisahkan diri, bahkan dia memilih
tempat menurut cara lihat, cara pandang manusiawinya. Dia lihat mana tempat yang terbaik menurut pandangannya. Dia pilih Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi? Dia berangkat ke Sodom dan Gomora membawa banyak ternak. Tapi sejarah mencatat bukan, dia keluar dari Sodom dan Gomora tidak membawa apa-apa. Bahkan istrinya menjadi tiang garam. Sebuah keputusan yang sangat keliru. Keputusan keliru yang dia buat gara-gara keputusan itu hanya berdasarkan apa yang dilihatnya secara kasat mata. Tidak berdoa kepada Tuhan dan memisahkan diri dari sumber berkat, yaitu Abraham. Pelajaran ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.